Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Saya Caturyanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Bapak Krisno Adi dan pengajar praktik Ibu Oki Krisna Satyarini. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu guru harus memahami motivasi perilaku manusia, di mana terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berdasarkan dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid, sehingga murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, serta tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat juga terwujud dengan mendorong antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan
sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu saat saya mempelajari 5 posisi kontrol. Ternyata posisi kontrol sebagai teman sangat tidak efektif bagi murid karena dapat mengakibatkan ketergantungan murid kepada guru dan cenderung memudahkan setiap tugas dari guru ataupun ajakan serta teguran dari guru. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan sebagai manajer yang menangani masalah murid dengan segitiga restitusi dan pendekatan konseling yang sesuai. Saya pernah menangani murid yang adu argumen di media sosial. Dan hal itu dibawa ke sekolah sehingga murid tersebut saling ejek dan menyebabkan mereka berkata-kata yang tidak pantas di sekolah maupun di media sosial. Saya menggunakan metode pendekatan konseling dan pendekatan segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu senang karena bisa dekat dengan anak, tetapi juga merasa bersalah ketika memberikan sanksi atau konsekuensi kepada murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah ketika saya melakukan konseling individu dan saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas dengan pernyataan setiap manusia pasti punya kesalahan dan setiap manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan pernyataan apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Apa alasanmu untuk melakukan itu? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses untuk menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Sampai juga kita di penghujung video saya kali ini. Sebelum saya tutup, ada kata-kata mutiara untuk Bapak Ibu guru semua. Ilmu lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu.
dari Ali bin Abi Thalib. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.